Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jabeno 1 maupun SD Negeri Jabeno 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaat di zaman yang pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat penyampaian materi, acara yang kelima umpan balik dari teman sejawat, acara yang keenam doa, dan acara terakhir itu menutup. Acara pertama yaitu pembukaan, adalah kita buka acaranya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri kami mohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Jabeno 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Jabeno 1 beserta Bapak Ibu gurunya. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Jabeno 2 beserta teknik yang saya hormati dan saya banggakan.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, yang pada siang hari ini kita semua masih diberi karunia sehat walafiat sehingga bisa mendatangi, mengayu berkil sosialisasi penerapan budaya positif oleh guru penggerak SD Jabar 02 Angkatan 10. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya dituangkan di SD Jabar 02 memberikan dorongan kepada guru penggerak kita yang pada saat ini yang dijalani oleh Bapak Yudiono, yaitu guru penggerak angkatan 10. Semoga pada perjalanannya nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib, sehingga tepat waktunya bisa selesai. Kurang lebih jangka 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kita menghasilkan guru penggerak. Semoga saja nanti setelah di tiap-tiap sekolah ada guru penggerak sehingga bisa memajukan, mendorong sekolah atau lembaga kita menjadi lebih maju selangkah. Itu tujuan kita. Dan untuk teman-teman atau guru yang lain supaya atau agar tergerak mengikuti jejak beliaunya, yaitu mendaftar mengikuti guru penggerak yang angkatan selanjutnya 11, 12 maupun 13. Karena apa? Ya, untuk kedepannya sekarang itu baru musim gencar-gencarnya guru penggerak. Apapun harus jadi guru penggerak. Mau ini harus jadi guru penggerak. Kita sebagai ASN harus mengikuti arus. Kalau tidak mengikuti kita ketinggalan. Maka saya mendorong pada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, ikutilah tuntutan pemerintah. Dikon ini ya anut ini, dikon ngono anut ngono, sepenting tuntutan itu positif. Karena apa? Demi karir kita. Karena masanya masa penggerak, masanya masa guru penggerak. Gitu ya. Jadi nanti seandainya yang belum PPK, katanya kalau yang sudah penggerak ajarannya otomatis. Jadi ikuti saja hal-hal yang positif. Karena kalau di SD2 ini masih muda-muda, yang P3K, SD1 juga yang muda-muda, semuanya didorong. Ayo, iya caranya berhasil Bu. Ya kok sing wis do lulus. Piye carane kok iso lulus? Piye carane kok iso ngene ngono? Tanya, jangan malu bertanya. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Pinter kaya ngopo? Contohnya juga ada pinter daftar sampai beberapa kali, kenyataannya belum bisa lolos. Ya, tolong yang muda-muda itu kalau mau daftar itu takut pengalamannya jenengan apa Pak kok bisa lulus lolos, aku ditulari ya Pak. Itu caranya mengimbas, namanya mengimbas. Nah, nanti seandainya kok ada tugas-tugas dalam anut saja diikuti,
durung tentu wong sing pinter iku lulus. Ya, nah itu pesan saya. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Maka dari itu pada siang hari ini Pak Yudi mendapat tugas sosialisasi penerapan budaya positif. Nah, ini salah satu bentuk modul, gitu Pak. Ya, salah satu bentuk modul yang harus disosialisasikan kepada teman-teman sehingga teman-teman itu nanti bisa tergiur, kepengin melu piye carane ben iso takok-takok sehingga nanti seandainya satu sekolah ini kan guru bergerak kabeh piye Bu? Bagus kan? Nah, makanya yang masih muda-muda tolong itu diikuti baik SD 1 maupun SD 2 untuk kelompok bisa lulus kabeh, maju kabeh dadi guru penggerak kabeh. Terus jadi kepala sekolah kabeh saya doakan. Saya doakan karena saat ini kepala sekolah masih menggunakan guru penggerak syaratnya. Itu ya. Karena ini lowongan-lowongan masih banyak, nanti bermunculan lowongan kepala sekolah masih banyak. Ya mohon apa itu dari jajan 1 maupun 2 banyak bermunculan kepala sekolah yang muda-muda. Itu himbauan dari saya. Semoga Bapak Ibu guru berminat. Pesan saya ya kalau tidak bisa tanya takok senior sing wis tahu nglakoni. Mergo dhisik kene ana sing sudah 2 kali pandai tapi belum bisa lolos gitu. Takon, nggak perlu kerja kelompok. Harus senior ngerasa gengsi orang usah izin. Apapun itu kalau ada masalah tolong dibicarakan bersama bisa. Asalkan itu tidak hal pribadi. Oke, ya. Kiranya sambutan dari saya cukup sekian. Aku saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara ini, yaitu penyampaian materi. Kepada beliau Bapak Yudiono SPD SD, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang memenuhi undangan dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif di SD Jalian Nodula. Di sini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif. Slide selanjutnya. Latar belakang dari budaya positif. Begini Bapak dan Ibu, dari sosialisasi saya ini yang melatar belakangi dari budaya positif adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai ladang. Sekolah itu sebagai ladang dan anak-anak itu sebagai tanamannya. Sekolah itu sebagai ladang, anak-anak sebagai tanamannya. Dan Bapak Ibu guru sebagai apa? Ada ladang, tanaman
dan sebagai petani. Berarti Bapak Ibu guru di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, di dalam latar belakang budaya positif itu, sekolah diibaratkan sebagai ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Ibarat guru sebagai petani bisa memperbaiki kondisi tanah. Dikasih pengairan, diambil gulma atau rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi. Itu salah satu latar belakang dari budaya positif. Slide selanjutnya. Jadi sekolah itu diibaratkan sebagai ladang. Siswa ibaratnya tanamannya. Siswa itu diibaratkan tanaman. Jadi kita sebagai bapak ibu guru bertugas sebagai petani. Berarti seandainya bibit itu unggul sekalipun, kalau kita sebagai petaninya kurang memberikan air, kurang memberikan pupuk, kurang menyiangi dari rumput itu, jadi bibit yang unggul tadi tetap akhirnya juga tidak maksimal. Dari latar belakang itu Bapak dan Ibu, adanya budaya positif dengan latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai petani, sekolah sebagai ladang, dan siswa sebagai tanamannya harus saling berkolaborasi dan saling membantu agar tercipta kondisi sekolah yang maksimal dan hasil yang dicapai siswa sesuai dengan harapan bapak dan ibu dan anak-anak. Untuk latar belakang budaya positif seperti itu. Slide selanjutnya. Terus yang kedua, bapak dan ibu, konsep-konsep budaya positif yang kita pelajari, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kok bisa berubah paradigma belajar itu apa? Terus yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Konsepnya apa yang mendasari budaya positif nanti? Yang ketiga tentang budaya positif itu sendiri. Yang keempat tentang 5 posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Slide selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang menjadi pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Di dalam pemikiran Bapak Ibu, budaya itu apa ya, Pak Gilang? Budaya itu apa? Di dalam pemikiran Pak Gilang, budaya itu apa? Suatu kondisi di mana atau suatu kondisi di mana di sebuah lingkungan atau di suatu daerah di mana di tempat tersebut terjadi sebuah kebiasaan yang umum dilakukan di tempat tersebut. Kebiasaan, selain kebiasaan apalagi Pak Aknan? Budaya. Di dalam pemikiran Pak Aknan, budaya itu apa? Kebiasaan.
kegiatan yang sudah dilakukan berulang-ulang. Kegiatan yang sudah dilakukan berulang-ulang. Betul nggak? Terus, apakah di sekolah kita ini sudah menciptakan budaya positif? Ada ya? Sudah apa belum? Sudah menerapkan budaya positif. Selanjutnya, budaya positif kita kupas dulu. Budaya positif adalah budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik agar seorang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Budaya positif dari kebiasaan, pembiasaan yang baik untuk menjadi pribadi yang baik. Simpelnya seperti itu. Terus kita sebagai seorang guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan harapan. Kita sebagai bapak atau ibu guru mempunyai tugas mengontrol siswa. Selanjutnya, oleh karena itu, untuk menerapkan dan membangun budaya positif di sekolah agar dapat terwujud, guru beserta warga sekolah harus saling berkolaborasi. Berarti di sekolah antara guru kelas, guru mapel, tenggi, bapak ibu kepala sekolah, dan stakeholder sekolah harus saling bekerja sama. Tidak boleh saling egois, harus bekerja sama agar tercipta yang namanya budaya positif. Selanjutnya, terkadang siswa kita juga sering melakukan kesalahan. Anak-anak sama juga sering melakukan kesalahan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi siswa yang melakukan kesalahan tersebut? Apa langsung dimarahi, dibentak, atau dihukum? Itu di dalam pemikiran kita. Di sini ada beberapa konsep inti di dalam budaya positif yang akan kami bahas. Selanjutnya, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada diri bapak dan ibu? Apa yang terbayang? Bu Isna, untuk disiplin apa yang terbayang Isna? Untuk disiplin tertib ya. Di pendapat Bu Isna, disiplin hubungannya dengan tertib. Bu Maulida, apa hubungannya disiplin di pemikiran Bu Maulida? Manut dengan peraturan. Kita bahas dulu semuanya betul jawabannya. Apa itu disiplin? Menurut ahli, kata disiplin berasal dari disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Artinya malah belajar. Terkadang disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan menuntut hukuman. Begini Bapak dan Ibu. Berarti untuk budaya positif ini yang dulunya dihukum, dibentak, dimarahi, dengan adanya budaya positif agar anak tidak usah dihukum, tidak usah dimarahi, tapi sadar dengan pribadinya sendiri. Selanjutnya, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Pertanyaan saya, motivasi internal dari dalam apa dari luar ya? Kalau internal dalam. Kalau eksternal
ada yang pintar sekali. Ini motivasi dari apa ini? Eksternal atau dari luar. Berarti Pak Dayat masih mengharapkan penghargaan atau pujian dari teman yang lain. Ini Pak Agus pandai sekali. Sama, kalau Pak Agus diri itu malah suka. Oh, saya digunggung, diujar orang. Dia semangat di situ, berarti faktornya masih apa ini? Eksternal dari luar. Begini Bapak Ibu, intinya dari budaya positif ini kita menggali, kita menelaah, kita mengevaluasi. Di budaya positif tidak ada hukuman, tetapi anak-anak tergerak hatinya untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang diciptakan di setiap individu. Semua orang, saya berpikiran tetap mempunyai niat baik, tetap melakukan suatu tindakan pasti mempunyai tujuan. Contoh nilai kebajikan Profesor Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbhinneka global, bernalar kritis dan kreatif. Itulah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Tadi yang sudah saya bahas, teori motivasi atau teori dorongan untuk manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Kita bahas yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mematuhi peraturan di sekolah dihukum, nek telat kok dihukum. Terus kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo, siapa yang mendapat nilai 100, nanti saya kasih uang 50.000. Anak-anak itu juga termotivasi Bapak dan Ibu. Sama juga termotivasi. Tetapi di sini motivasinya masih eksternal. Berarti motivasi itu dari luar. Terus kedua, ada motivasi yang kedua yaitu motivasi internal. Kita lihat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di motivasi internal, anak atau orang disadarkan lewat dalam, digerakkan lewat dalam, percaya adanya keyakinan bahwa hal itu positif, hal itu baik, tidak karena faktor luar. Terus yang kedua, dari motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kalau sudah tahu motivasi internal, sadar dari dalam pribadi, otomatis yang motivasi internal nanti diminimalisir, diperkecil. Begini Bapak dan Ibu, sehabis mengetahui motivasi eksternal dan internal, kita sebagai seorang guru, kira-kira ini eksternal atau internal kita bahas satu persatu. Memberikan contoh yang baik pada murid. Anak-anak tidak usah dikasih contoh. Ini menurut saya, kira apa ya tidak usah. Dikasih contoh konkret, anak akan melihat sendiri.
otomatis yang dibangkitkan oleh bapak dan ibu eksternal apa internal? Internal dari dalam personil. Anak-anak itu tergugah secara pribadi. Bapak ibu guru kok mau contoh langsung ya, tanpa diperintah, otomatis anak-anak nanti tergerak ikut dengan sendiri. Tanggung jawab dan tugas kita menghargai diri sendiri. Motivasinya internal supaya tidak dihukum. Motivasinya apa? Eksternal. Kalau karena takut dihukum, nanti dihukum, biar nanti saya disanjung orang, itu masih golongan motivasi eksternal. Supaya dapat penghargaan dan pujian, berarti motivasinya motivasi eksternal. Dari pembelajaran ini, motivasi ada dua, eksternal dari luar dan internal dari dalam diri kita. Nek gerakno dari internal, bocah rasa diseneni, bocah rasa dihukum, tapi bangkitkan dia motivasi dari dalam. Nek takut karena dihukum, ingin disanjung, ingin dipuja, ingin dikasih pujian, berarti masih termotivasi eksternal. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Setelah kita mengetahui dua motivasi eksternal dan internal tadi, kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penguatan negatif. Otomatis orang yang melanggar peraturan tetap mendapatkan hukuman. Hukuman yang kedua yaitu hukuman konsekuensi, bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Anak-anak memecahkan pas bunga di dalam kelas. Pecah. Ali, pecah bagaimana? Lari. Berarti gak cocok. Diberikan hukum. Itu yang hukuman ya. Terus yang kedua konsekuensi. Lepas bunganya kok pecah? Bagaimana ini? Saya ganti Pak. Saya benahi Pak. Gitu ya. Selanjutnya, contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Nek memang gak seneng pelajaran, rata-rata bocah ya memang orangan ya saya. Terus begitu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno di dalam kasus ini? Dikasih hukuman Pak? Tidak ya? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Disuruh maju, menunjukkan hidup, hukuman atau konsekuensi? Hukum. Selanjutnya kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, suatu hukuman. Konsekuensi sesuatu yang menyakitkan terjadi sementara. Silakan dilihat ya. Dia mati. Selanjutnya, contoh hukuman dan konsekuensi. Mencatat 10 kali terlambat masuk sekolah. Hukum, anak tidak mengerjakan PR, catat pen 10. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar.
Pada saat belajar, air tumpah di meja, anak disuruh langsung membersihkan. Konsekuensi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, ini seperti contoh tindakan kebutuhan tadi ya. Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang temannya dengan paksa bertahan hidup. Ibu guru tidak menyapaku pada hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Selanjutnya, begini kelihatannya materi ini. Bapak dan Ibu silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Berdiri Bapak dan Ibu, monggo berdiri. Ayo. Bersama dompet tasbih abaya bahagia selalu. Ayo Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Mak berarti musiknya tuh bareng kok tambah. Mak. Gini Bapak dan Ibu, setelah mengetahui motivasi, mengetahui konsekuensi dan hukuman, kita mempelajari tentang guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Di dalam sekolah, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ayo siapa yang tadi silakan lari, penghukum itu. Terus kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kita kupas satu persatu. Guru sebagai penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berarti ada ya istilahnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Otomatis benar tidak suara keras, tetapi tujuannya adalah memberikan rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini guru bisa memposisikan diri dia sebagai teman dengan anak. Contohnya bagaimana? Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Di sini menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukan adalah apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima, di sini sebagai guru sebagai seorang manajer. Seandainya ada kasus guru sebagai seorang manajer, anak-anak terlambat datang ke sekolah. Anak-anak terlambat datang ke sekolah. Bapak dan Ibu seandainya berperan posisi kontrol
harus langsung dimarahi seketika itu ada waktu terlambat? Langsung dimarahi apa tidak bapak dan ibu? Tidak ya? Coba Pak Dayat putarkan video tentang siswa terlambat. Bapak dan Ibu silakan dilihat video pembelajaran siswa terlambat. Hari ini bagaimana kabarnya? Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh iya, berarti kosong. Tidak masuk ya? Oke, kita biarkan aja dulu. Nanti ini adalah video dari anak didik yang terlambat masuk ke kelas. Kita lihat. Pernah lihat Pak Gurunya pernah lihat ya? Iya. Coba dilihat dulu ya. Ini ada siswa yang terlambat ini. Siswa yang terlambat masuk ke kelas. Nah, itu ini yang kasus ya, dan kasus di dalam pembelajaran ada anak terlambat. Terus video yang kedua restitusi, tidak langsung dimarahi bapak dan ibu. Kita lihat. Kamu tahu mengapa saya tadi begini? Nah, hanya mau cari solusi atas permasalahan kamu supaya tidak jalan pertama kali. Memangnya mengapa kamu jalan terlambat? Mengapa kok bisa bangun kesiangan? Sekarang saya tanya kamu, siangnya jalan terlambat ke sekolah sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Kalau tidak, menurut kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Karena tempat kamu penting tidak? Kalau itu penting, apa yang kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Betul sekali. Dari awal dia bisa bangun lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Saya lihat besok pagi mudah-mudahan kamu tidak terlambat lagi. Itu video yang restitusi. Sekarang video pengakuan dari anak berikut. Silakan. Diulangi yang video anak yang pengakuan anak, diulangi, diputar ulang lagi. Oke, kita kembali ke materi kita. Kita melihat video dari kasus anak yang pertama terlambat. Yang kedua, penanganannya bagaimana? Yang ketiga, hasilnya untuk anak didik itu bagaimana? Lanjut lagi. Lanjut sudah. Di sini Bapak dan Ibu, sehabis kita mengetahui dari budaya positif yang akan kita pelajari, di sini memang ada gambar lingkarannya. Yang pertama peraturan. Memang di sekolah, di masyarakat, di rumah dan dimanapun pasti ada yang namanya peraturan. Peraturan itu kalau diyakini, dianggap itu baik, benar, maka akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif akan menciptakan yang namanya budaya positif otomatis. Dari peraturan naik ke keyakinan
keyakinan dan lingkungan positif budaya positif. Berarti skema dari pembelajaran ini tadi adalah peraturan. Diyakini peraturan itu sebagai sesuatu yang baik, terus berdampak di lingkungan sekitar menjadi positif juga. Kalau sudah di lingkungan sekitar, nanti kebiasaan di lingkungan sekitar akan menjadi budaya positif. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan kata keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu keselamatan kesehatan itu dinamakan keyakinan. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau pengalaman yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kenapa menggunakan keyakinan? Supaya seseorang atau murid itu lebih termotivasi dari dalam. Artinya mereka melakukan sesuatu bukan faktor dari luar, tetapi sudah meyakini nilai kebajikan yang sudah ada. Konsepnya motivasi kalau bisa dibagikan dari dalam, intrinsik kalau dari luar, ekstrinsik. Ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama adalah peraturan melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, tidak dibuat dalam jumlah banyak. Terus yang terakhir, dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Selanjutnya, contoh pelaksanaan keyakinan kelas. Mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik. Selanjutnya, di sini Bapak dan Ibu, ini ada gambar berdiskusi tentang peraturan. Sebelum peraturan kelas, kesepakatan kelas dibuat, anak-anak disuruh musyawarah dulu. Terus habis dimusyawarahkan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Terus yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan dan disepakati di dalam kelas. Berarti sehabis berdiskusi, merumuskan keyakinan, terus itu menempel keyakinan. Non kelas itu anak-anak, aturan sing apik piye? Gini. Kita rumuskan, kita sepakati, terus dilaksanakan. Begitu maksudnya. Selanjutnya, segitiga restitusi ini sebagai kunci dari siklus tidak menghukum dari kesalahan anak dan kesalahan peserta didik itu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi menuntun bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid untuk menjadi lebih baik sepanjang hidupnya. Bagaimana itu kok bisa begitu? Selanjutnya kita buka. Mari kita perhatikan segitiga restitusi. Segitiganya dulu. Gambar dari segitiga restitusi sama ya, segitiga. Di sini ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seandainya ini seperti Pak Daya, ada anak upacara tidak memakai topi. Kenapa kamu tidak memakai topi? Lupa Pak. Lari. Di sini
ada kasus seperti itu. Seumpama yang kita gunakan seandainya segitiga restitusi menstabilkan identitas. Bapak dan Ibu jangan marah. Kita tanya, loh kenapa kok tidak memakai kopi? Ditanya dulu. Dengan syarat Bapak dan Ibu dulu emosinya stabil. Wong namanya yang bagian bawah menstabilkan identitas. Jangan marah dulu. Kita tanya, pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga anak-anak. Lupa kok Pak. Loh kenapa kok lupa? Tadi terburu-buru. Loh kenapa terburu-buru? Tadi barunya kesiangan. Nah, sehabis kita stabilkan identitas, validasi tindakan yang sah. Apakah dengan tidak membawa topi itu baik untuk kesepakatan kelas? Kurang baik Pak, bagaimana? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya buktikan dengan besok lagi membawa topi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan di kelas. Yang tidak bawa topi harus bagaimana? Oh gini Pak, keyakinan kelas yang ada kalau tidak bawa topi besok Selasa sampai Sabtu harus bawa topi terus. Oh ya, begitu maksudnya tindakan Bapak dan Ibu tidak harus langsung menghukum dengan keras, tetapi motivasikan. Tapi galilah dari dalam kesadaran diri pribadi anak, digali kesadaran diri pribadi anak. Selanjutnya, nah itu tadi yang gambar segitiga restitusi. Sekarang tahapan segitiga restitusi. Tahapannya sama seperti tadi, menyetabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berarti ini 1, 2, 3. Pertanyaan saya, seandainya ada kasus A dan B, anak didik kita bertengkar sampai kancing bajunya copot. Pak Dayat di situ sebagai guru olahraga melihat bagaimana langkah Pak Dayat. Langsung diamuk. Apa diberikan baju? Monggo Pak Dayat. Untuk langkah ada kasus murid yang bertengkar itu kita pertemukan dulu muridnya, ditanyakan kenapa kok bisa bertengkar, masalahnya itu apa. Itu Bapak Dayat sebagai guru sehabis menanyakan latar belakang, yaitu latar belakang kok bisa bertengkar, solusi kancing bajunya tadi bagaimana? Kancing baju saya copot semua loh Pak, ini Pak. Saya dimarahi ibu kalau di rumah. Ini bagaimana ini? Ya bagaimana Pak Dayat? Untuk solusi saya ya mendiskusikan saya selaku guru olahraga ya, mendiskusikan dahulu ke kepala sekolah. Oke. Untuk tindak lanjutnya itu bagaimana, apakah diberikan baju baru atau baju yang kancingnya lepas semua itu dijahit seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Dayat. Oke, Terima kasih Pak Dayat ya. jawaban yang Hampir sempurna. Memang begini Bapak dan Ibu, konsepnya kita tidak usah menghukum,
tetapi memberikan motivasi dari dalam. Kita cari latar belakang, kita cari solusi untuk lebih baiknya. Begitu ya? Berarti menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, itulah dari tahapan segitiga restitusi. Begitu yang dapat saya sampaikan untuk materi sosialisasi budaya positif hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi sudah mati. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Budi Mulyono. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita berdoa acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin syahidin hamdan lillahi wa bihamdihi ya rabbal alamin. Allahumma rahmatullah wa barakatuh. Allahumma anzil rahmata wa rahmata Allahumma ij'alna awladana min ahli khair, min ahli ilmi, min ahli Quran, wa min ahli ibadah as-salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada rekan-rekan kami, kepada bapak ibu guru kami, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan amanah, dengan baik, dan nanti hasilnya bisa kita serahkan oleh murid-murid kita semua. Wassalamualaikum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibadah kita penghujung acara yakni penutup. Mari kita tutup acara pada ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin saya hormati, acara ini telah kita bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas beraganya. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang foto. Nah, fotonya bersama orang. Ada bersama orang. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan lihat berenang, Video lagi Pak di kon 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ini kurang Video